Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi 9 akan menjelaskan tentang sistem pembajakan di New Zealand. Di sini kami beranggotakan yang pertama dengan nilai secara kalian 202108. Yang kedua ada saya sendiri dengan Alfi Mansura dengan NIM 202120. Yang ketiga ada Mila Dewanti dengan NIM 202120. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum pancasila New Zealand. New Zealand merupakan anggota dari OECD atau Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, Organization for Economic Cooperation and Development. Ini adalah sebuah organisasi internasional yang terdiri dari 38 negara anggota yang bertujuan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas finansial, dan kesejahteraan sosial. OECD menaungi bidang perpajakan. Selanjutnya menerapkan sistem pajak teritorial. Pajak teritorial yang membedakan antara pendapatan aktif dan pasif dari perusahaan asing yang dikendalikan CFC, di mana pendapatan membebaskan pendapatan asing aktif sepenuhnya dari pajak selandia baru sambil meneruskan mengenakan pajak wajar asing aktif seperti yang diperoleh. Otoritas yang menaungi perpajakan di New Zealand, IRD atau Inland Revenue Department, atas nama pemerintahan New Zealand, yang dimana IRD ini memungut pajak nasional dikenakan atas pendapatan pribadi dan bisnis dan atas pasokan barang dan jasa. Pajak capital gain berlaku dalam situasi terbatas, seperti penjualan beberapa properti sewaan dalam waktu 10 tahun setelah pembelian. Pemahaman tentang sistem perpajakan secara umum memungkinkan individu dan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pajak mereka, merencanakan keuangan dengan bijak, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Abdillah Dewanti. Selanjutnya ada jenis-jenis pajak di New Zealand. Yang pertama, ada pajak penghasilan pribadi. Pajak pendapatan pribadi adalah salah satu sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah New Zealand. Pajak pendapatan individu dihitung berdasarkan tarif progresif, yang berarti semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan. Yang kedua, ada pajak barang dan jasa. New Zealand menerapkan pajak barang dan jasa atau GST dengan tarif 15% pada sebagian besar barang dan jasa yang dikonsumsi di negara tersebut. GST merupakan pajak yang dikenakan pada tingkat konsumsi, dan pemasok barang atau jasa yang telah terdaftar diwajibkan untuk mengumpulkan dan membayar GST kepada pemerintah. Dan yang ketiga, ada pajak penghasilan bisnis. Bisnis di Selandia Baru membayar pajak penghasilan atas laba bersih yang diperoleh pada tahun pajak tertentu. Untuk sebagian besar bisnis, tahun pajak berlangsung dari 1 April hingga 31 Maret. Tetapi, bisnis dapat mengajukan permohonan ke IRD untuk mengubahnya. Dan yang keempat, ada pajak tunjangan. Pemberi kerja bertanggung jawab untuk membayar pajak tunjangan tambahan atau FBT atas tunjangan yang diberikan kepada karyawan selain gaji atau upah mereka, atau misalnya kendaraan bermotor atau pinjaman berbunga rendah. Ada beberapa metode yang tersedia untuk menghitung kewajiban FBT, termasuk opsi membayar tarif tetap sebesar 49,25% untuk semua manfaat yang diberikan. Dan yang terakhir ada pajak properti. Yang pertama ada pajak bunga tanah atau land tax, yang kedua ada pajak transaksi properti atau property transfer tax, yang ketiga ada pajak pendapatan dan properti atau income tax on property, yang keempat ada pajak pertambahan nilai properti atau goods and service tax on property, dan yang kelima ada pajak pemilihan properti asing atau foreign ownership property tax. Lalu ada prinsip perpajakan internasional New Zealand. Terdapat dua prinsip
Yang pertama yaitu prinsip presidensi. Prinsip presidensi mengacu pada pengenaan pajak berdasarkan status residensi atau kependudukan suatu individu di New Zealand. Menurut prinsip presidensi, individu yang tinggal di Selandia Baru secara permanen atau memenuhi kriteria kependudukan tertentu dianggap sebagai penduduk Selandia Baru. Pendapatan mereka, baik yang diperoleh di dalam maupun di luar Selandia Baru, akan dikenai pajak penghasilan di negara ini. Dan yang kedua ada prinsip sumber penghasilan. Prinsip prinsip sumber penghasilan menentukan bahwa pendapatan yang diperoleh dari New Zealand, baik oleh penduduk maupun non-penduduk, dapat dikenai pajak. Jadi, jika seseorang atau perusahaan memperoleh pendapatan dari sumber-sumber yang berada di New Zealand, pendapatan tersebut akan dikenai pajak oleh otoritas perpajakan New Zealand. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Nabila. Konvensi Internasional New Zealand. Konvensi Perpajakan Internasional juga dikenal sebagai Perjanjian Penghindaran Pajak Ganda (Double Taxation Agreement) adalah kesepakatan yang ditandatangani antara Selandia Baru dan negara lain untuk mencegah pengenaan pajak ganda pada subjek perpajakan yang sama. Tujuan utama dari konvensi ini adalah untuk memastikan bahwa individu atau perusahaan yang melakukan kegiatan lintas negara tidak dikenakan pajak dua kali atau pendapatan yang sama. Yang pertama, perjanjian penghindaran pajak ganda, dan yang kedua, kerjasama perpajakan internasional. Intensif pajak dan kebijakan perpajakan khusus. Insentif investasi. Tujuan dari insentif investasi ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomis, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pengembangan sektor-sektor strategis. Beberapa contoh program insentif investasi yang ada di Selandia Baru meliputi yang pertama, Research and Development Tax Incentive, yang kedua, Regional Development Tax Incentive, yang ketiga, Film Production Tax Incentive. Yang kedua, pajak lingkungan. Tujuan dari pajak lingkungan ini adalah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, mendorong penggunaan sumber daya yang lebih efisien, dan merangsang inovasi dalam teknologi hijau. Beberapa inisiatif pajak lingkungan yang diterapkan di Selandia Baru meliputi pajak karbon dan insentif kendaraan ramah lingkungan. Isu perpajakan yang relevan di New Zealand. Yang pertama, transfer pricing. Di New Zealand terdapat aturan transfer pricing yang ditetapkan untuk mencegah penghindaran pajak melalui praktik transfer pricing yang tidak wajar. Aturan ini mengharuskan perusahaan untuk menentukan harga transaksi antara afiliasi berdasarkan prinsip harga pasar yang wajar, yang akan diterima atau dikenakan jika transaksi tersebut dilakukan oleh pihak yang independen. Untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan transfer pricing, Inland Revenue Department New Zealand memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian dan penyesuaian harga transaksi antar afiliasi jika dianggap tidak sesuai dengan prinsip harga pasar yang wajar. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan membayar pajak yang wajar berdasarkan keuntungan berdasarkan dihasilkan di New Zealand. Yang kedua, pajak penghasilan multinasional. New Zealand memiliki kerangka perpajakan yang mengatur pendapatan perusahaan multinasional yang beroperasi di negara ini. Prinsip dalam perpajakan perusahaan multinasional adalah untuk memastikan bahwa keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas di New Zealand dikenakan pajak secara wajar. New Zealand menerapkan aturan perpajakan yang sesuai dengan panduan yang ditetapkan oleh OECD, seperti base erosion dan profit shifting. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mencegah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh prinsip multinasional dan memastikan bahwa keuntungan yang dihasilkan dikenakan pajak.
Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu perpajakan yang relevan di New Zealand. Yang pertama, transfer pricing. Di New Zealand terdapat aturan transfer pricing yang ditetapkan untuk mencegah penghindaran pajak melalui praktek transfer pricing yang tidak wajar. Aturan ini mengharuskan perusahaan untuk menentukan harga transaksi antara afiliasi berdasarkan prinsip harga pasar yang wajar, yang akan diterima atau dikenakan jika transaksi tersebut dilakukan oleh pihak yang independen. Untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan transfer pricing, Inland Revenue Department New Zealand memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian dan penyesuaian harga transaksi antar afiliasi jika dianggap tidak sesuai dengan prinsip harga pasar yang wajar. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan membayar pajak yang wajar berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di New Zealand. Yang kedua, pajak penghasilan multinasional. New Zealand memiliki kerangka perpajakan yang mengatur pendapatan perusahaan multinasional yang beroperasi di negara ini. Prinsip dasar dalam perlakuan perpajakan perusahaan multinasional adalah untuk memastikan bahwa keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas di New Zealand dikenai pajak secara wajar. New Zealand menerapkan aturan perpajakan yang sesuai dengan panduan yang ditetapkan oleh OECD. Seperti base erosion dan profit shifting, prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mencegah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dan memastikan bahwa keuntungan yang dihasilkan di New Zealand dikenai pajak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.